Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmata wanzur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Urus, Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini, pada malam ini kita dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan bahasan, meneruskan keterangan-keterangan Khamis yang lalu. Khamis yang lalu kita berbicara tentang kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Kelanjutan daripada fa'aksir minal adhkar. Fa'aksir minal adhkar, perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi zikir itu sholat dikatakan zikir, baca Al-Quran dikatakan zikir, baca sholawat zikir, kajian-kajian Islam di majelis ini juga namanya zikir.
Melakukan amal ma'ruf nahi mungkar juga namanya zikir. Akan tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah di dalam kitab Kasifatus Sajjah syarah dari Sifat Safina sudah kita bahas sebagian. Kalau kita hitung kalimat la ilaha illallah ada berapa huruf atau 12. Ya toh? Duduk dieling-eling. Ada 12 huruf. La ilaha illallah. Wajib biya, wajib. Tidak boleh tidak. Bagi orang yang meyakini tidak ada yang wujud, tidak ada yang memberikan kesuksesan, tidak ada yang bisa menggerakkan dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah yang ada 12 huruf tadi, sittatun dhahiratun wa sittatun batinatun. 6 masalah zahir dan 6 masalah batin. Kemarin kita berbicara masalah zahir yang pertama. 6 masalah yang zahir. 6 masalah yang zahir ini yang pertama Fat-Toharoh. Fat-Toharoh itu kalau di dalam istilah yang lain tahalli, tahalli, tajalli. Dulu kan kita sudah sempat sedikit berbicara tentang tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli mengeluarkan akhlak-akhlak mazmumah. Akhlak-akhlak yang tidak baik itu dikeluarkan dari diri kita. Akhlak yang tidak baik. Apa akhlak yang tidak baik? Ya kan? Dengki, apa toh? Iri, terus ujub, takabur. Ya toh? Itu akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ada kaitannya dengan batin. Yang ada kaitannya dengan dohir apa Pak? Itu tadi kan batin. Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya, macam-macam. Itu kaitannya dengan hati. Iya, syirik. Ada yang namanya syirik khafi, ada yang nama syirik syahri. Syirkul asghar, syirkul aghram itu istilahnya termasuk penyakit-penyakit hati. Misalnya sebagai manusia kita merasa saja. Oh, aku merasa esok sholat rek. Syirik khafi. Oh, saya merasa bisa ngaji. Syirik khafi. Oh, saya merasa bisa bangun malam. Syirik khafi. Merasa. Sebenarnya gimana? Dengan ma'una Allah, pertolongan Allah, kita bisa sholat berjamaah. Kadang-kadang lupa. Makanya itu namanya syirik khafi yang halus. Makanya kita berbicara la haula wala quwata illa billahil aliyyil. La haula wala, tidak ada daya dan kekuatan. Aisyah melihat kalau tidak dikasih hidayah bisa melihat. Aisyah mendengar kalau tidak diberi pertolongan Allah bisa mendengar. Tak bisa bergerak kalau tidak diberi Allah kekuatan bergerak. Tak bisa berpikir kalau tidak diberi Allah kesehatan yang bisa berpikir. Seluruh ujung rambut, ujung kaki, zahir batin manusia, al-insan dhaif, lemah. Sehingga apa? Sehingga diingatkan oleh Allah, la haula
wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan illa kecuali pertolongan dari Allah. Ya, itu tentunya harus sering direnungkan. Yang namanya tafakur. Ya, terus direnungkan. Nah itu tadi yang ada kaitannya dengan apa? Yang ada kaitannya dengan akhlak al-dzumumah, akhlak yang tercelah, yang ada di dalam diri, yang ada kaitannya dengan hati dalam diri manusia. Yang dohir apa Pak Amirin? Akhlak-akhlak yang dohir, yang nampak. Merasani hibah. Ya toh, hibah. Hibah itu merasani. Itu akhlak madzmumah yang dampaknya berbahaya sekali. Riba itu ada yang ada kata lisan kok. Riba ngerasani. An-namimah mengadu domba. Al-yaminul ghamus sumpah palsu. Mencaci, mencela, ngelokno. Ya. An-namimah adu-adu. Ya, atau yang ada kaitannya dengan pandangan mata. Melihat sesuatu kemaksiatan. Atau mendengarkan yang ada kaitan dengan pendengaran yang kurang baik. Atau kaki kita menuju tempat yang kurang baik. Ya, perut kita isi dengan sesuatu yang kurang baik. Makanya di sini dikatakan orang yang meyakini Allah, seseorang yang yakin tidak ada yang wujud yang hakiki di dunia ini kecuali Allah, maka ya, dia itu tadi ya, la ilaha illallah atau la haula wala quwwata. Makanya kita harus sadar diri. Apa sadar diri itu? Bahwa diri kita nggak bisa apa-apa. Sehingga tidak muncul ujub, tidak muncul takabur, tidak muncul itu. Nah, orang yang muncul ujub merasa dirinya bangga dengan dirinya. Padahal dirinya nggak bisa. Kita bisa sholat, kita bisa bergerak, kita melakukan aktivitas. Itu semua pertolongan dari Allah. Ya, itu mengeluarkan akhlak-akhlak madzmumah baik zahir maupun batin, itu namanya taholli. Setelah dikeluarkan, ya, atau setelah melakukan at-taubatu min jami'i dzunub, diisi dengan akhlak mahmudah, sabar, ridho, syukur, qanaah. Dikeluarkan yang akhlak madzmumah, kemudian dimasukkan dengan akhlak mahmudah. Sehingga muncul yang namanya tajalli. Ya. Muncul yang namanya tajalli. Proses mengeluarkan kejelekan atau akhlak madzmumah diisi dari akhlak mahmudah, akhirnya muncul yang namanya tajalli. Artinya tajalli apa? Sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik, itu adalah tidak akan bisa terwujud kecuali pertolongan dari Allah. Orang bisa sholat karena pertolongan Allah. Orang bisa zikir, pertolongan Allah. Orang bisa datang ke sini, pertolongan Allah. Tidak bisa, gak mungkin. Kita bisa datang ke sini, kalau tidak pertolongan dari Allah nggak bisa. Nah, kesadaran yang seperti itulah, ketika kita sudah datang ke sini, kita bisa jamaah, kita bisa sholat, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur menunjukkan bahwa diri kita bisa datang ke masjid, bersyukur bahwa datang ke masjid ini tidak gampang. Buktinya, ya, lebih banyak yang di rumah daripada yang di masjid. Bersyukur alhamdulillah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Kemudian ketika kita khilaf, taubat. Ya Allah,
Hilaf. Ketika kita mendapatkan nikmat, haji. Syukur. Ketika kita hilaf, taubat. Ya, itu. Nah, kemudian di dalam istilah yang lain, tadi di dalam inna kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, isna asal harfan ada 12 huruf, sitatun dohiratun wa sitatun badinatun, yang dohir tadi, yang pertama, fattoharoh, melakukan penyucian. Kalau tadi kan, namanya tahalli, tajalli. Sama dengan ini. Samanya bagaimana? Samanya itu adalah fattoharoh. Fattoharoh itu apa? Melakukan penyucian dohir dan batin. Di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang taubat. Senang. Wa yuhibbul mutatohirin, dan Allah cinta kepada orang yang melakukan penyucian. Ya, itu istilahnya sama dengan ini artinya. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita zakat, sebelum kita puasa, ibadah haji, jihad, tawakal, tauhid, sabar, ridho, zuhud, taubat, langkah pertama kita harus melakukan penyucian. Kenapa? Karena manusia tidak terlepas dengan khilaf. Al-insan mahalul khotawan nisyan. Mahalul khotok tempati luput wanista lali. Kadang-kadang gak sadar ngarasani. Kadang-kadang gak sadar ngerasa pinter. Kadang-kadang gak sadar ngerasa aku itu pinter dia. Ya, itu harus istilahnya tadi dikatakan syirik khafi. Ya, ada sirkul agro, ada sirkul akbar, ada sirkul asghar. Ya. Itu pertama. Pertama, sebelum kita melakukan apapun itu yang langkah pertama. Sehingga ketika kita melakukan sholat, tapi masih ngerasani, masih riba, masih namimah, masih dosa, dan lain sebagainya, fungsi daripada sholat itu belum bisa mencapai innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang kita lakukan yang seharusnya itu ada perubahan-perubahan, gitu, tetapi perubahannya itu adalah kurang optimal. Perubahannya itu kurang signifikan. Perubahannya itu adalah tidak banyak. Ya, cik tetap ngerasani, cik tetap maido, cik tetap ngene. Karena padahal sholatnya rutin. Sholatnya rutin, jamaahnya rutin, tapi kok cik ngerasani wong, tapi kok cik ngerakene wong. Nah, itu yang apa? Iya, ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa manusia terdiri dari dua hal? Jasmani dan rohani. Jasmani ketika manusia kembali kepada Allah, masuk di alam kubur. Rohani masuk di alam barzakh. Rohani ini tidak pernah mati, hanya pindah alam. Tidak pernah mati rohani ini. Ruh. Tidak pernah mati. Hanya proses keluarnya antara ruh dari jasad. Kemudian hidup lagi, yang hidupnya di alam barzakh. Itu makanya ini saya ulang-ulang supaya lebih mengerti dan supaya lebih paham, kemudian dipraktekkan. Itu lebih dipraktekkan sedikit-sedikit. Ya apa carane menghilangkan ujub, ya apa carane menjadi orang sabar, ya apa carane mengendalikan nafsu, ya apa carane semangat untuk melakukan ibadah. Karena iblis, setan, dan nafsu selalu mengikuti. Ya, nafsu yang dimasukkan di dalam diri manusia itu sebagai satu ujian.
Sehingga manusia harus berjuang. Dan perjuangan itu, kalau tidak mendapatkan maunah, hidayah, pertolongan dari Allah, tidak mungkin bisa terjadi. Wonten Pak Amirin, ditanyakan dulu. Silakan. Iya, terus? Jadi supaya gak iri, tidak selalu protes, itu namanya ridho, menerima atau qanaah. Nah, supaya tidak seperti itu, kita harus husnudzon kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada diri kita ini yang terbaik. Kita tidak tahu 1 detik, 2 detik, apa yang terjadi nggak tahu. Semuanya itu sudah diplanning, sudah direncanakan oleh Allah. Sehingga ketika kita kepingin tidak terjadi, dilatih kesabaran. Ketika terjadi supaya tidak iri, supaya tidak dengki, supaya lapang, maka kita harus sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini itu yang terbaik, tapi terus kita ikhtiar. Jadi satu keyakinan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia itu baik semua, tidak ada yang tidak baik. Diberikan Pak To yang terbaik, diberikan kepada Pak Kemas yang terbaik, kepada Pak Amirin yang terbaik. Semuanya itu tidak terlepas dari kudrat dan iradatnya Allah. Nah, supaya bisa berubah, tidak ono Allah itu. Kita harus mendekat kepada Allah. Maksudnya mendekat itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge sing nurut ame pangeran. Yaj'al lahu makhraja, dikeluarkan dari berbagai macam jenis problem kehidupan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan satu rezeki yang datanya tidak diduga-duga. Itu sebuah harus kita yakini, dan itu semua tidak terlepas dengan perjuangan dan ujian. Memang hidup ini ujian. Manusia kan wa alhamaha fujuraha wa taqwaya. Wa alhamaha, manusia dimasukkan 2 hal. Fujur, nafsu, takwa. Pekerjaan nafsu hanya ngersuloai. Manusia supaya kak konaa, kak sabar, godop supaya muring-muring. Nah, ini pekerjaan nafsu. Jadi pekerjaan nafsu itu bagaimana nafsu ini mendorong kepada seseorang untuk mengikuti tujuannya. Kemudian fitrah, nilai-nilai kebaikan juga memberikan satu informasi kepada seseorang itu agar berbuat kebaikan. Terjadi satu dialog antara kanan dan kiri. Ini katanya sembahyang. Pekerjaan sembahyang ini adalah jari nafsu nih, kamu jangan sholat. Jari fitroi, sholato. Itu terus menerus sampai manusia itu kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya hidup ini sebuah perjuangan. Kita harus tahu, apa yang tidak diberikan oleh Allah pada diri kita itu adalah sebuah ujian. Ujiannya apa? Manusia supaya terus-menerus berdoa, terus-menerus berharap kepada Allah, terus-menerus apa yang dipilihkan kepada diri kita ini yang terbaik. Makanya ada istilah tafakkur, ada yang namanya tafakkur, itu kan berpikir. Berpikir, atau yang disebut dengan berpikir dan berzikir. Sehingga melihat segala sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman akidah,
pemahaman, penjelasan tentang syariat. Jadi tetap kita berikhtiar, tetap kita sabar bahwa apa yang diberikan kepada diri kita yang terbaik, meskipun kita itu adalah kurang menerima, tapi dengan doa, perjuangan, istiqomah, sedikit-sedikit Allah akan memberikan pencerahan yang namanya nur, cahaya hidayah. Ada Pak Mas? Silakan. Allah. Ya. Ya, turun ya. Ya, ya. 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 Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kemas itu merupakan hidayah, merupakan maunah, pertolongan. Kalau tidak mendapat maunah, gak mungkin bisa tangi malam, gak mungkin bisa tahajud, gak mungkin bisa melakukan kebaikan. Itu harus perlu disyukuri. Alhamdulillah bisa bangun malam, alhamdulillah bisa istiqomah. Dengan syukur itu akan ditambahi ilmu, pemahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, iya, ajal itu istilahnya dalam istilah yang lain itu cerminan. Apa yang nampak ini adalah tajalinya Allah. Malam ini, ya, itu adalah termasuk Allah, ada kudrat dan irodatnya Allah. Tahalli membersihkan. Hok. Tahalli ya, diisi dengan yang baik. Kalau sudah dikeluarkan yang jelek, diisi yang baik, muncul yang namanya tajalli. Perilaku akhlak yang baik, sabar, istiqomah, itu kalau tidak mendapatkan maunah hidayah, tidak mungkin terjadi. Ya, kudrat dan iradanya Allah, mendapat maunah dan pertolongan dari Allah. Pak Kemas bisa datang ke sini, sholat, pertolongan dari Allah. Ya, ini, silakan. Ya, silakan. Ya. Apa? Ya. Oke, hati itu tugasnya. Hati itu tugasnya menerima dan menolak. Mata batin basyiro tujuannya menunjukkan ini baik dan buruk. Ya, tugasnya hati ini adalah menerima atau menolak. Yang menunjukkan menerima dan menolak itu informasi dari mana? Basyiro, mata batin. Pikiran, ya toh, berpikir yang logika.
Nek gak rasional gak percaya. Logika tok pikiran ini. Ya, sehingga apa? Sehingga harus dikendalikan dengan yang namanya basyirah. Basyirah itu mata batin. Hati, ya mata batin itu maksudnya kalau ini namanya basor. Ini malam ini basor. Nek basyirah, di balik malam ini ada sesuatu yang hebat. Malam ini tidak terjadi sendirinya. Ada yang menggerakkan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mata batin. Kalau mata lahir adalah malam, oh di malam. Tapi kalau mata batinnya ini, oh bisa terjadi pergeseran antara pagi, siang, sampai malam. Itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Ada kudrat dan irodatnya Allah. Kalau pikiran main logika saja. Ya, kawan, kawan, oh ngado ae. Ayo, pergi, nih, monggo, nih, nih. Iya, mendahului takdir. Nggak boleh. Jadi istilahnya adat di Indonesia ini kan tidak terlepas dari Hindu Buddha sebelum datangnya Islam. Ada adat-adat yang sifatnya itu berbau syirik, gitu. Akhirnya Wali Songo memberikan satu pelajaran. Misalnya dulu di desa, gitu, ketika mau panen atau sebelum panen, yayasan ini untuk Dewi Sri yang menjaga sawah ini. Dulu ketika zaman saya kecil, ketika nggak jenang, ini DKI Lombok macam-macam. Itu ada nilai-nilai syirik. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Allah, tapi kembalinya selain Allah. Artinya dihilangkan hal-hal yang seperti itu. Tapi apapun minallah, ilallah, billahi, lillahi. 4. Minallah, kita ini dari Allah. Inna lillahi, dari Allah. Ilallah, menuju kepada Allah. Ketika kita menuju kepada Allah, billahi, bersama Allah. Kekuasaan Allah. Untuk apa? Lillahi, untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup, wa mamatiku untuk Allah. Nah, itu istilahnya, ya toh, dari Allah, kita ini dari Allah, kemana? Nek dari Allah, ilallah, menuju kepada Allah. Nek menuju kepada Allah bersama mauna pertolongan Allah, bila nek wis menuju Allah bersama pertolongannya, untuk siapa? Lillahi, itu semuanya untuk Allah. Jadi segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, dohir batin, tidak terlepas dari 4 hal tadi. Minallah, ilallah, billahi, atau ma'allah, lillahi. Ya. Ada apa toh? Antuk? Ya. Iya, mahmudah. Itu tadi. Iya. Mahmudah. Mahmudah itu sesuatu yang baik. Akhlak-akhlak yang baik. Jadi kalau kita mengeterapkan 4 tadi, minallah, kita dari Allah. Mulai dari zaman azali, kemudian dimasukkan di dalam perut ibu, kemudian dikeluarkan di dunia ini, semuanya Allah yang memplanning dan mentakdirkan. Kalau kita sudah ada di dunia ini, untuk apa? Ilallah, menuju ibadah kepada Allah. Yang dulu Pak Cak Iwan ini tanya, untuk apa kita hidup?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Tidur juga ibadah, makan juga ibadah. Bekerja juga ibadah. Kalau tidur ibadah, bagaimana caranya? Sebelum tidur kita berdoa, ya Allah saat tidur, nanti malam bangun. Itu nilai ibadah. Kalau kamu punya niat seperti itu, ya bukan dinilai ibadah. Jadi dari Allah, menuju kepada Allah, bersama Allah, maksud bersama Allah itu mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah. Kemana? Lillahi, untuk Allah. Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Dalam segala aktivitas, dalam segala hal, dalam segala gerak-gerik kita. 4 hal ini kalau kita terapkan, insya Allah dihindari dari sifat syirik khaufi, syirik jahari, dan syirik akbar. Ya, itu sedikit demi sedikit kita renungkan, kita praktekkan, kita pelajari, sehingga ketika kita itu sedikit demi sedikit ngerti, dipraktekkan, insya Allah barokah. Ya, insya Allah barokah. Ada Pak Mirin lagi? Mau? Silakan. Syirik jahri, syirik akbar itu orang percaya selain Allah. Oh, saya ini percaya kepada yang punya Tuhan sendiri. Itu namanya syirik akbar. Syirik. Kemudian syirik sirri, yang kecil tadi, merasa. Oh, saya merasa kuat. Oh, saya merasa bisa sholat. Oh, saya merasa bisa puasa. Kita bisa puasa itu karena pertolongan Allah. Kita bisa zikir karena pertolongan Allah. Kalau tidak pertolongan dari Allah, tidak bisa zikir. Ya. Kemudian syirik agrom. Apa syirik agrom itu? Orang berjuang karena manusia. Ada harapan bukan kepada Allah, tapi selain Allah. Oh, Pak Amirin, silakan. Iya, iya. Ya. Enggak, tergantung keyakinan kita. Jadi kita ini adalah yakin kepada Allah. Tapi kalau adat yang tidak berdasarkan, yang tidak bersyariat, wajib kita tinggalkan. Karena halus. Oh, aku deletok ini untuk adat. Nah, kamu boleh. Apa tujuannya? Kita bergerak tadi loh, kan? Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menghancurkan, tidak ada sebagainya, kecuali Allah. Itu memang harus dihilangkan, memang harus diyakini seyakin-yakinnya. 4 hal tadi dalam rangka untuk melakukan aktivitas apapun berdasarkan 4 hal tadi. Kita dari Allah menuju Allah. Makatan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.